Bu, dari dua laki-laki ini, Bu, putrane jenengan niku sinten? Nopo wali, nopo kiai, nopo. Dan memang kenapa? Ketika aku menguburkan, aku melihat pemandangan yang begini. Kata ibunya, sesungguhnya anakku yang pertama adalah seorang penuntut ilmu. Senang duduk di majelis taklim. Senang mengikuti kajian-kajian. Bukan jadi hambanya Ramadan. Kalau Ramadan ngaji, kalau nggak Ramadan. Tapi jangan tersinggung, itu nggak ada di Al-Arqam yang kayak gitu. Itu adanya di benua Antartika. Ramadan nggak Ramadan ngaji. Ngajinya bukan Ramadan, itu namanya belum cinta ilmu. Ngajinya ketika terang tok, kalau hujan nggak berangkat, itu namanya bukan penuntut ilmu. Ngajinya ketika luang tok, kalau sibuk benar-benar nggak koper, itu kekasihnya belum ilmu. Tapi orang yang menjadikan ilmu sebagai kekasihnya, kesungguhannya itu berbanding lurus dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, sekarang kita hidup di zaman konten. Ceramah mudah didapatkan. Ibu mau ngaji dengan siapa aja, tema aja, nggak usah datang ke Al-Arqam. Tapi kenapa kita memilih ke Al-Arqam? Kita cari keberkahan Allah dari setiap langkah, setiap rupiah, setiap waktu. Pekerjaan rumah yang ditinggalkan, anak-anak yang ditinggalkan, suami, idayan anak kumbahan sing urung dicuci barangan. Itu namanya penuntut ilmu. Tapi nek umat-umatan Ramadan ngaji, ora Ramadan orang ngaji. Jangan tersinggung, itu bukan ibu. Itu hadiahnya dari Allah. Itu kisah nyata. Lalu siapa kakaknya yang kedua? Ternyata kakaknya bukan penuntut ilmu. Tapi kakaknya adalah seorang pekerja keras. Hasil dari pekerjanya ia gunakan untuk membiayai adiknya sekolah. Jadi kalau nggak cover ngaji, jangan uangnya juga nggak cover. Support. Kalau nggak cover ngaji, minimal kita share informasinya. Ibu nggak berangkat, orang yang dapat saran dari ibu berangkat, ibu dapat pahala. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, kita butuh kepada keberkahan ilmu. Ilmu itu jalan pintas menuju surga. Berapa kali Mbak Eva sampaikan? Bu, kalau hari Minggu kayak gini nggak Ramadan, mesti banyak itu moge. Apa komunitas Agia, apa komunitas Fortuner, apa komunitas apa pada touring. Biasanya pakai patwal, betul? Biasanya kalau yang pakai patwal, yang lain siapa kan? Suruh minggir. Ibu kalau suruh minggir gitu gimana rasanya? Sebelah pembededek apa prepon, Bu? Pada bayar bojek kan? Minggir. Gitu kan, Bu? Itu di dunia. Dikasih jalan pintas pakai patwal. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Siapa yang mau berjalan ke tempat yang di dalamnya ada ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Jadi minta maaf ya. Kalau besok ada teman-teman di surga panjenengan pada antri, ada teman-teman yang bablas gak antri. Nah kok penak teman Mbak Khair antri? Lah iya, wong dulu kami ngaji, kamu kemana aja? Tidak ngaji alasannya pirang sing sibuk lah. Memang yang duduk di majelis pengajian itu pengangguran apa? Mereka nggak punya pekerjaan, mereka nggak ada anak, mereka nggak ada keluarga harus dirawat, ada. Tapi mereka melawan nafsu mereka untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Bukan pengangguran yang duduk di majelis ilmu itu. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sejak saat itu Al-Hafar berhenti menjadi penggali kubur. Karena beliau menyaksikan betapa dahsyatnya seorang penuntut ilmu. Beliau pergi jadi santri di usia yang tua. Belajar kepada seorang syekh. Dan dari saat itu keturunan beliau sampai hari ini menjadi ulama-ulama besar di Damaskus dengan nama belakang Al-Hafar. Seorang ulama yang dilahirkan dari seorang kakek yang dia profesinya adalah penggali kubur. Maka mari kita berdoa kepada Allah. Semoga duduk kita pagi hari ini menjadi wasilah untuk kita semuanya besok dipatwal sama malaikat. Dia nekon minggir. Lah penak teman iyalah biar receng ngaji. Wis orang ngaji kono ngantri, ya Bu. Biar dipatwal sama siapa? Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, yang namanya Umar dan Abu Bakar itu mati-matian berjihad dengan hartanya. Makanya pernah Abu Bakar itu membawa seluruh hartanya
Ditanya sama Rasulullah, ya Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan? Kata Abu Bakar, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluarga. Padahal waktu itu Umar sudah datang membawa separuh hartanya. Ketika ditanya Rasulullah, kamu bawa berapa, Mak? Separuh. Lalu yang separuh lagi aku tinggalkan untuk keluargaku. Ternyata Abu Bakar datang membawa semua hartanya. Sampai-sampai Umar berkata, Abu Bakar ini marahi angel orang-orang setelahnya. Gimana mau nyanyiin Abu Bakar? Masya Allah. Itu dua sahabat. Lalu ada seorang sahabat lain yang bernama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tidak bisa memberikan harta seperti Abu Bakar dan Umar. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau belajar. Sampai ada nasyid qasidah itu. Ana madinatul alim wal aliyu babuha. Itu kan. Aku kotanya ilmu. Dan Ali itu pintunya. Maka Ali itu berjihad dengan ilmunya. Lalu siapa lagi? Bilal bin Rabah. Gak punya ilmu. Gak punya harta. Lalu berjihad dengan apanya? Jasadnya. Suaranya diinfakkan kepada Allah. Untuk mengumandangkan adzan. Menjadi muadzinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Bilal bin Rabah terompahnya terdengar di. Ada orang berjihad dengan hartanya. Ada orang berjuang masuk surga dengan ilmunya. Ada orang berjuang dengan surga dengan tenaganya. Sekarang ayo kita tanya diri kita sendiri. Dewek seprene urip, kira-kira aluk mlebu surga lewat jalur mana? Harta. Ilmu. Atau fisik kita. Mana yang kita sedekahkan untuk Islam sehingga Allah ridho kepada kita semua. Maka mari Ibu, duduk kita di majelis ilmu supaya kita ditolong sama Allah. Kalau kita bisa masuk surga lewat salah satu pintu itu. Gak lewat pintu ilmu, lewat pintu harta. Aku gak mungkin lewat pintu harta. Sudah, aku sedekahkan hartaku untuk ngurusi agamanya Allah. Maka Ibu, dengan begitu semoga kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan bicara sesuai dengan kurikulum kajian Ramadan kita. Setelah kemarin tentang apa, Bu? Ada Arafah, ada Ta'arafah. Apa bedanya? Bu guru kita akan pelajaran yang lalu. Tak menunjukkan apa? Yang saling mana, yang usaha mana? Taknya menunjukkan apa? Jadi kan sing saling, kan sing usaha, jadi benar sing endi. Alifnya saling. Taknya berarti ta'aruf itu apa? Terus apa pengertiannya? Oh, dengan usaha yang berusaha sungguh-sungguh untuk dapat mengetahui satu dengan yang lain. Itu namanya ta'aruf. Bagian-bagian yang boleh dilihat ketika nazar. Wajah dan telapak tangan. Beberapa ulama membolehkan kita melihat bagian-bagian yang biasa terlihat. Misalnya pan lewat ngarep umai, bukan mbak aki nggo daster. Ya kok berarti mbak nek turun teras orang nggo. Nah, konjur keton marai nggo daster. Masya Allah. Sekarang kita akan bicara tentang khutbah. Kalau yang sebelum sholat Jumat namanya khutbah. Kalau yang ini namanya sama akar katanya. Ba. Apa Bu? 3 huruf. Yang sebelum sholat Jumat namanya khutbah. Yang mau melamar namanya khutbah. Apa arti? Khutbah. Singkat, padat, jelas. Apa artinya Bu? Artinya singkat, padat, jelas. Secara syariat itu artinya tolabul mar'ah. Meminta perempuan dari walinya atau orang yang bertanggung jawab kepadanya untuk dinikahi. Jadi secara bahasa jelas, singkat, padat.
secara istilah, khitbah itu meminta izin kepada wali seorang perempuan atau orang-orang yang bertanggung jawab kepada perempuan ini, minta izin, Pak Nuwun Sewu, saya akan menikahi perempuan itu untuk saya atau untuk anak saya atau untuk adik saya. Itu namanya khitbah. Kalau yang sebelum Jumat namanya ada satu lagi. Wamra'atu hammalatal hatab. Apa bedanya hatab dengan yang tadi kan khotoba? Kalau hatab artinya apa? Geli, orang-orang ngerti artinya apa? Membawa kayu bakar. Kayu bakar itu sifatnya apa? Maka kalau tidak hati-hati, kita tidak melihat syariat, orang di khitbah itu justru akan jatuh pada satu peristiwa namanya hatoba. Yang itu kayu bakar sifatnya panas. Rumangsane nek wis di khitbah ke gak dadi calon bojone, jur oleh berduaan, jur oleh mek-mekan, jur oleh foto prawedding pangku-pangkuan, jur oleh foto sing pol cepake jaraknya hanya berapa sentimeter. Itu hati-hati. Beda hak sama hak. Makanya kenapa kita belajar supaya khitbahnya kita tidak memiliki sifat yang mirip dengan huruf yang padat, singkat, jelas, yaitu khatab yang artinya kayu jadi panas. Malah ada beberapa adat mungkin karena ini nek wis dikhitbah oleh dicolek. Juga gebok na kamar. Ajeng diulangi tajwid napa ajeng dikatakan apa? Apa ajeng diulangi Quran, Bu? Maka hati-hati. Ini setan itu setelah perempuan itu dikhitbah, wow, godaannya itu semakin kencang. Yang tadinya esen-esen sekarang sudah merasa bahwa dia adalah milikku dan aku adalah milikku. Setan semakin gimana caranya orang itu terjerumus ke dalam zina sebelum pernikahan. Maka guru kita Abu Basam Umar Mita pernah mengisahkan satu kisah luar biasa. Seorang laki-laki dan perempuan itu akhlaknya baik semua. Senang jamaah, lalu mereka semuanya sudah saling khitbah. Yang perempuannya dikhitbah. Qadarullah orang tuanya mungkin mikir tanggal, apa mikir genjem, apa kayaknya nek cakai pantes seling bojo semua, gitu. Kasih surah mboten oleh nggih. Tapi yang hamil-hamil dikasih surah juga tidak boleh melahirkan, ditahan dulu karena saksi surah itu saksi elek gitu Bu, ditunda pernikahan. Datanglah setan menggoda laki-laki dan perempuan ini. Qadarullah masya'afa'al terjadi. Tidak sampai itu. Laki-laki ini mengendarai kendaraan, tabrakan perselangkah. Tidak jadi nikah, perempuannya sudah terjerumus ke dalam zina, di perutnya sudah ada janin yang bapaknya meninggal karena bergerak. Begitulah setan juga orang berdosa supaya sebelum kita berhubungan manusia kepada Allah. Cara wong lomba setarnya saja sudah tahu. Sedikit paling berjawab. Tapi nanti minta didoakan supaya keluarganya sakinah, mawaddah, ibu yang sudah menikah, astagfirullahaladzim, yang pun seperti kita malah sekelima bareng kayak tindakan kelambi fitting kelambi astagfirullahaladzim. Ibu boleh nggak perlu oleh buatan pasaran. Mian pengusmian ya bagaimana? Yang siki nggak boleh, nggak tahu, nggak boleh nggak sholat. Ya dulu gimana nggak tahu ilmunya nggak sholat, sekarang nggak boleh. Maka kajian kita kenapa? Ya Allah, astagfirullahaladzim.
supaya kita bertaubat kepada Allah. Dan yang belum menikah supaya tidak terjerumus seperti yang sudah terjadi. Yang kita laki-laki apa perempuan? Perempuan menawarkan diri kepada laki-laki boleh nggak? Boleh. Boleh perempuan itu menawarkan kepada laki-laki yang soleh. Apakah kau mau dengan itu? Boleh menawarkan diri sendiri, boleh ibunya, boleh kakaknya, boleh keluarganya, boleh temannya, menawarkan diri sendiri. Dia murahan teman, yang murahan dia, yang pacaran kasih dina, murahan. Nek tawa kepada orang soleh itu tidak murahan. Itu ajaran syariat Rasulullah SAW. Maka yang dikhitbah adalah perempuan. Siapa yang dikhitbah? Satu, perempuan itu tidak dalam keadaan terlarang. Contohnya, tidak boleh mengkhitbah perempuan dalam keadaan dia sedang khitbah. Dua, tidak boleh mengkhitbah perempuan di dalam keadaan dia belum menghabiskan iddah. Boleh. Ketiga, tidak boleh mengkhitbah perempuan yang sedang dalam khitbahnya orang. Kalau tiga syarat ini tidak ada, maka tidak ada halangan untuk mengkhitbah perempuan. Itu poin. Kemudian, ibu dan sekalian yang dilakukan khitbah itu bab muamalah. Kaidah usul fikih. Al aslu fil muamalati halalun. Asli di dalam perkara-perkara asalnya, perkara-perkara dalam bab muamalah itu semuanya boleh halal. Tetapi al aslu fil ibadati haramun. Jadi ada dua kaidahnya kita kenali. Pokok dalam yang berkaitan dengan amalan. Tidak banyak dalil atau banyak dalil yang menunjukkan tetapi al-aslu ibadah haramun aslinya dalam suatu dan ibadah.
Siapa mau bawa cincin syaratnya boleh, mau bawa mobil boleh, dihadiahkan itu untuk perempuannya. Itu hadiah untuk perempuan. Kalau yang misalnya S1 cincinnya 24, S2, S3 sudah hajah. Hajahnya 3 kali. Adalah milik pada setelah status perempuan dan laki-laki tidak karena merawat turun awas, turun jembatan.
Dua orang fasik itu orang yang melakukan dosa kecil tapi terus menerus. Perdana juga. Boleh nggak yang kedua jangan? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena kefasikan itu tidak mengeluarkan laki-laki tersebut dari Islam. Sehingga laki-laki tersebut masih masuk dalam kategori bahwa dia saudara muslim kita. Nah, jadi yang boleh hanya ketika kita numpangi khidbahnya orang apa? Orang non-muslim. Karena dia bukan saudara kita. Maka kita tidak termasuk menjadi orang yang mengkhidbah orang yang di atas khidbahnya saudara kita. Bentuknya 3. Muslim lamar muslim, boleh enggak? Numpangi muslim sing lamar muslim, ora boleh. Numpangi non muslim, numpangi orang fasik, enggak boleh, karena kefasikannya tidak mengeluarkan dia dari. Apakah kalau kita harus ada background? Tapi pinjam background yang aja untuk kita. Harus apa enggak? Enggak. Harus sabitan bajunya. Enggak, itu sesuai adat aja. Ya kalau mau indah ya silahkan ada bunga. Kalau mau salimbitan ya salimbitan. Tapi nyatanya salimbitan baru jadi bocor. Kalau cara kembangan gandut dia kayak sebelum janur kuning ya. Ya kan lihat sini orang kalau kembang ekonomi. Belum janur kuning, belum nikah haha itu belum apa-apa, meskipun bajunya sudah paling. Sing aneh maneh aku tunangan ini kondangan bareng terus. Ini kenalkan ini calon saya. Dan ibunya sebentar. Mergane putra niwatan memang totoran. Oh tante, saya ngajak adik keluar dulu ya. Oh iya hati-hati. Gak kok hati-hati orang tua. Oke. Oh tante mohon izin ya, kita mau makan malam bersama. Oh tante minta izin ya Mbak Ani biar nemenin saya kondangan ke tempat saya. Saya itu dikembalikan. Makasih om tante sudah ngizinin Ani nemenin saya. Itu waktu tua kayak pun udah simbolik aku jenis waktu apa gue. Yang biar kayak pun ya bagaimana ilmu. Begitu Bu. Jangan khawatir. Besok di surga itu nggak ada jomblo dan jombloan. Siapa yang kemarin ngaji di Makassar? Nggak ada jomblo. Semuanya akan dijodohkan dengan pasangan terbaiknya. Tapi yang selamat adalah pasangan yang kembali reuni di surga. Ada perempuan yang meninggal sebelum nikah, besok dia dinikahkan dengan siapa? Dengan laki-laki soleh yang masuk surga. Ada perempuan yang berpisah dengan suaminya, tapi dia soleh masuk surga. Suaminya tidak masuk surga, maka dia akan dinikahkan dengan laki-laki soleh yang masuk surga. Ada perempuan soleh mati masuk surga, suaminya juga masuk surga, maka mereka berdua akan bertemu. Mana yang lebih asik? Ketemu suami lama atau ketemu suami yang baru kenal? Mana yang lebih asik? Yang lama dong. Kan bisa ngobrol. Ulame manut biar sih. Oh, mama jadi istri soleh manut, jadi sekarang kita masuk surga gitu. Tapi kalau ketemu suami baru yang belum kenal, jadi ngomongin apa? Assalamualaikum, namanya siapa? Dia lumayan kita. Orang tahu kerja, orang kerja keluarga. Nah, makanya berdoa kita bareng lagi sama suami. Sekarang ganti pembahasan. Hadis tentang menawarkan diri kepada laki-laki yang soleh. Qala Anas ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ta'ridu alaihi nafsaha qala ya Rasulullah alaka bi hajah. Faqalat bintu Anas ma aqallu haya'an wa saw'atan qala hiya khairu minka. Raghibat bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'aradat alaihi nafsaha.
Suatu hari Anas meriwayatkan satu hadis seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW untuk menawarkan dirinya. Lalu perempuan itu berkata, ya Rasulullah, apakah engkau menginginkanku? Kemudian anak perempuan Anas berkata, yang meriwayatkan Anas, anaknya perempuan berkata, Masya Allah, penguatan tangga SM. Semua orang tidak punya malu betapa jeleknya engkau kepada perempuan yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah. Anas berkata kepada anaknya yang mengatakan dia lebih baik dari kamu. Yang ngata-ngatain itu tadi. Kenapa lebih baik? Dia tertarik kepada baginda Muhammad SAW, lalu dia menawarkan diri. Mbak sekarang tertarik atas siapa? Juga kepada dia. Bukan, tentunya kita itu mengukur diri gitu ya Bu. Maksudnya kira-kira pupuk beliau kalau saya bersikap begini seperti apa? Kamu tidak bilang. Kalau mbaknya malu ibunya ya Bu. Pamannya, gurunya, pokoknya guru beri caranya tolong nyengkir putranya jurungnya jodoh simple. Lalu di dalam kisah ini Rasulullah melihat perempuan ini dari atas ke bawah. Hidungnya semacam metu pilih. Biasanya segini kan jempol kayak enggak lah kaos kaki ya. Kemudian lainnya Pak misalnya gitu. Kemudian perempuan ini sadar kalau Rasulullah tidak kerso kepada perempuan. Lalu perempuan ini duduk dan panjang diceritakan berdirilah seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah. Ya Rasulullah, nikahkan dia untukku. Jadi Rasulullah nggak mau, datang seorang laki-laki berdiri begitu di majelis itu, kemudian meminta dia untuk dilamarkan perempuan yang menawarkan diri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Terus ditanya, kamu punya apa? Terus laki-laki ini jawab, saya nggak punya apa. Ibu kalau putranya dilamar wong lanang orang dari bapak oleh kurang. Karena buatan Eva berdoa, semoga besok akan tiba zaman di mana ketika seorang perempuan itu dilamar ibunya yang nanya itu bukan kerja di mana, tapi ibunya akan bertanya, nah kamu aktif di masjid mana? Saya sempat ngaji di Al-Qur'an. Gurumu siapa aja? Ada Ustaz Haris, ada Ustaz Irfan, ada Ustaz Muslimun, Masya Allah. Jadi kegiatannya apa? Alhamdulillah, saya adalah pemuda Muhammadiyah aktif di Kokam dan menggerakkan persyaratan. Cocok ya. Maka bangun ketika Mas Fata itu mengenalkan diri, pertanyaan pertama, pemuda Pak Uju. Benar itu. Itu ada cerita saya pulang dari masjid itu ada bintang itu dua. Satu kok seretan nanti dan kayak kalau gosoknya belum bintangnya enam tanah, gua harus bercanda. Tapi betul pertanyaannya Mbak itu mudah mengerti apa itu benar ini. Jadi yang ditanya itu aktif di masjid. Orang jamaah pemuda bisa mengimami jenazah pemuda, apal doa mayat pemuda. Tanya pekerjaannya di mana, gajinya berapa, kalian ora takoni sembayang apa ora jebulin barang wis bojo ora sem gak punya apa-apa ya Rasulullah. Berarti Rasulullah menanyakan apa yang tadi ditanyakan Rasulullah itu. Laki-laki ini bilang gak punya apa-apa. Kemudian Rasulullah, ya wes, iki pelana balindengin. Jajal di luru nemah anak apa? Kemudian laki-laki ini pulang ke rumah. Dicari di rumahnya tolong-tolongan apa balik lagi. Apakah kamu punya sesuatu? Ma wajadtu syai'an ya Rasulullah. Aku enggak nemu apa-apa. Ini menunjukkan bahwa mahar itu wajib. Kalau orang boleh menikah tanpa mahar, Rasulullah nggak usah nunggu laki-laki ini pulang. Udah langsung aja dinikahkan waktu itu. Karena kemudian laki-laki jajal balik mana kata Rasulullah.
Luruh bukan karena cincin dari besi. Kalau ada laki-laki yang takut menikah, silakan datang ke Semoga Jaya. Gawai nanti tinggal besi beneran kawan pokoknya ada semuanya. Beliau disuruh pulang. Dicari di rumahnya, beliau datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, mawajatu min syai'in wal min syai'in walau kana min hadid. Walaupun cincin dari besi pulau boten gejah, tapi laki-laki ini sangat mampu. Rasulullah, kemudian sudah punya hafalan Qurannya. Masya Allah. Dan laki-laki sekarang kalau ditanya gitu gimana? Dan itu masalah Quran genggotan. Makanya di pertemuan kemarin Bu, yang datang itu namanya hafal Quran. Siapa yang ngomong nama saya Al-Ikhlas? Dia coba baca surat Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Dan nama siapa? Malik. Oh ya, coba baca surat Al-Quran gitu. Hafal. Good. Ketika saya Imran. Tapi saya biasa panggil dulu. Nah, kemudian Rasulullah dan perempuan itu dinikahkan dengan mahar Al-Quran. Tapi yang salah ini sekarang ini hanya maos. Jadi dengan mahar bacaan surat bukan begitu maksudnya. Karena mahar itu sesuatu yang bernilai. Umpama tadi cincin, itu besinya bisa dijual, digadaikan. Maka yang dimaksudkan maharnya Al-Quran itu apa? Laki-laki punya hafalan Ar-Rahman, kemudian maharnya akan aku jadikan mahar, tak ulangi bojo saya sampai dia hafal Ar-Rahman. Neng leng mulangi orang jaluk duit. Mergane tidak punya uang, saya memberikan jasa. Jasa itu bernilai besar. Nah, yang jadi salah kaprah sekarang, mahar itu hanya untuk dibayar. Jadi yang benar, itu laki-laki ketika maharnya surat Ar-Rahman, maka bojonya harus diajari sampai hafal surat Ar-Rahman. Mulanya jadi musim sebenarnya Imran. Menjadi ngapalnya surat Ali bukan ini standar. Itu diajari. Berarti memberikan jasa. Jasa itu ada nilainya atau tidak? Nah, kudune kan nek ngursusi kan dibalik duit. Karena ini tidak punya apa-apa, saya bisanya ngulang. Nah, itulah kenapa kemudian memberikan jasa mengajarkan calon istri saya dengan bacaan Quran yang saya bisa akan saya ajari istri saya sampai hafal. Jadi kabari sama calon yang jenengan yang sudah tahu. Terus dengan baik, posisinya wis siap nanti semoga jaya mahare ganti baik kalau hafalan Quran suratan pendek dulu inna akalina dan usah dalam-dalam. Kemudian hadis ini faedahnya apa? Boleh tidak perempuan menawarkan diri kepada laki-laki yang soleh? Kecuali Nabi itu boleh menikah sama. Itu kekhususan dari siapa? Nabi Muhammad SAW. Mahar hukumnya wajib dan bernilai. Tadi, cerita tadi menunjukkan bahwa saya dan ibu semua boleh menolong laki-laki yang mau menikah tapi kesulitan. Contoh, Dawes tak tukoknya nyong ini. Nyong sing tak nukoknya rukue. Bu, kan biasanya dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai dan uang dengan jumlah ini tanggal berapa? 2 bulan 4 tahun nggak ada mahar harus tanggal-tanggal kayak gitu nggak ada. Mau jajak dulu tambal duitnya juga 2.400 4 kilo emak 2 miliar itu lah bener boh. Terus angel nggak harus begitu, nggak harus begitu. Jadi boleh menolong orang yang kesusahan. Coba ibu mana? Siapa yang pertama memeluk ketika lahir?
ibu. Ya, yang nangisi kita siapa? Nanti ada, Masya Allah, seorang ibu yang melahirkan anak perempuan, datang seorang laki-laki dijolis berangkat alat sholat, tok, anak Masya Allah, boten ganduli rambutnya, boten ganduli apa, dikasih semua. Kemudian ada ibu yang melahirkan anak laki-laki. Dia didik dengan baik, tiba-tiba anak laki-laki ini jatuh cinta kepada perempuan selain ibunya. Ditinggal ibunya. Dia bertanggung jawab kepada istrinya. Maka Masya Allah, jangan ada episode antara menantu dan mertua. Gak boleh aja itu. Siapa yang membuat di dunia ini suami kita aja? Orang tua itu di atas kepala. Siapa yang membuat istri kita ada? Orang tua istri, maka orang tua istri itu di atas kepala. Masya Allah. Coba setelah menikah lebih sering meluk orang tua atau meluk suami? Bergerak. Padahal dari kecil yang melukin siapa? Ibunya. Begitulah. Dan itu akan terus, kita juga bisa akan merasakan itu. Anak kita akan merasakan itu sampai hari. Dan kemudian kaidah yang terakhir, tidak mempersulit mantan. Nek JK pengen ngelamar anak nyok, JK kudu tekan ngelamar gagal duit mene, itu terjadi di Arab. Jadi kenapa ibu kalau pergi ke Arab itu orang rambutnya sudah putih, ibunya nampak tua, tapi yang digendong itu anak kecil baru lahir. Karena syarat nikah itu luar biasa sulit. Syarat laki-laki harus bisa menikahi perempuan di sana itu kudu duwe umah lan isine. Kalau perlu montore, sak nafkahe, sehingga mereka sulit menyiapkan itu ketika siap usianya sudah apa. Nah itu dalam Islam itu tidak boleh. Kan kita perlu bahas aslinya nikah usia dini dalam Islam itu bagaimana. Boleh nggak sih menikahkan? Nah karena itu kita tuh takut kalau nikah belum punya pekerjaan, meskipun ini harus ditinggal dengan tinjauan yang luar biasa. Jadi terjadi itu. Ketika bapaknya sudah mulai berubah, fisiknya sudah mulai lemah, anaknya baru lahir. Kenapa? Karena perempuannya mempersulit mahar. Maka bukan perempuan yang baik, yang murah maharnya, bukan. Kemudian kalau ada laki-laki bawa pajero berarti jadi perempuan nggak baik-baik. Belum kemarin pajero Pak sing baik berarti sing murah, bukan. Bukan itu maksudnya. Perempuan yang baik itu perempuan yang mempermudah mahar. Gak usah disulit-sulit calonnya itu. Sudah gampang, datanglah ke rumah. Nah, jadi itu tentang mahar dan kemudian boleh menawarkan diri sendiri kepada, nah, kecuali ada orang yang tidak mau nikah. Kemarin kita bawakan seperti Ummu Darda itu jandanya Muawiyah. Jandanya Abu Darda dilamar sama Muawiyah, tidak mau. Kenapa? Dia meyakini perkataan Rasulullah, al-mar'atu li akhiri azwajiha. Perempuan itu akan diberikan kepada suaminya yang terakhir. Maka Ummu Darda menolak lamaran Muawiyah lantaran Ummu Darda hanya ingin bersama Abu Darda dunia dan akhirat. Hudzaifah juga pernah menasihati istrinya, kalau engkau ingin menjadi istriku di dunia dan akhirat, janganlah engkau menikah sepeninggalku. Maka istrinya Hudzaifah itu tidak menikah karena ingin di dunia dan di surga bersama-sama dengan suami. Tapi ini bukan larangan. Kalau ada yang ditinggal oleh suaminya kemudian mau menikah lagi, ternyata laki-laki yang kedua lebih soleh dari suaminya yang pertama, jadi perempuan ini besok hidupnya sama suami yang nomor berapa? Suami yang nomor 2. Jadi hidupnya dengan suami yang nomor 2. Dan kalau yang nomor 2 tidak soleh, ini pun jenenge wong wadon ora pinter. Masa menikah lagi kok malah menikah dengan yang tidak soleh. Kudune menikah lagi itu dengan yang lebih. Maka kan ibu-ibu khotbah tadi secara bahasa apa? Singkat, padat. Apakah laki-lakinya kalau melamar itu harus melu yang dalamnya wong wadone? Boten.
Cukup bapak ibu di parang panderek di parang ini usah pandeng-pandengan. Tuh, jadi nggak harus ikut. Gitu. Harus buat cincin apa enggak? Enggak. Tapi kalau masih cincin, secara istilah kita apa sih? Meminta izin kepada wali seorang perempuan untuk tinggal. Apa yang mirip dengan sifat-sifat kecil seksual? Artinya apa? Kalau kita tidak hati-hati memperhatikan yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, maka itu kita bisa terkena hak. Dan menurut saya, terutama yang sudah punya keberisian, menikah itu mengundang rahmat. Tapi banyak pernikahan yang di dalamnya itu kemaksiatan. Contoh. Wong arep ngundang rahmat Gusti Allah kan dan dikaji pripun. Wong arep ngundang rahmat Gusti Allah kan tamune ora disiapi kursi jerlengkar pada wong gak ngundang rahmat Gusti Allah kan luhur dilanggar baik. Nganteni ora sembayang mergane wedake eman-eman burung selfie foto yang kedua. Itu namanya ngundang rahmat Gusti Allah. Maka bikinlah acara yang bagus. Prige carane dhuwur rampung. Prige carane orang kasih ngeloncok waktu sholat. Kemudian perhatikan make up-nya, kemudian perhatikan pakaiannya, perhatikan tata caranya. Masya Allah, kalau bisa, bukan Ustazah Eka ini diundang ke pernikahan itu. Kalau bisa ngaji kan cukup. Undang tetangga, pengajian, isinya nasihat pernikahan. Bukan malah hari pertama dan apa, hari kedua dan apa, hari ketiga dan apa, petung dina petung bumi, wayangan lenggeran dolalakan, jembutan, semua apa, solawatan kepada pengajian. Itu namanya mencampur adukan yang hak dengan yang tapi pripun dong sampai kados niku kan yang nggih bodho kulo tugasnya mengingatkan ibu bapak ya bodho tanggung jawab kali sinten ning mben iki wis krungu lho nang alaikum ning diken diken melanggar bodho kali Gusti Allah dan bisa bagi ibu yang sedang menantikan jodoh untuk putrinya semoga dikatakan jodoh yang soleh lagi yang bawa apa tadi Bu? Acil. Ya boleh sama Allah berdoa kayak gitu boleh. Gak dilarang minta. Ya Allah Acil. Yang tinggi itu nyaman coba. Rambutnya tidak yang boleh kulitnya apa boleh. Yang sedang menantikan putra, semoga Allah memberikan putra. Yang sedang diuji rumah tangganya, semoga Allah memberikan jalan keluar dari itu. Astagfirullahaladzim, setengah 11 sudah banyak melonjak. Saya akhiri astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan kenanya kami. Itu tentang pernikahan, resepsi dan nikah yang syar'i, gitu ya Bu. Itu kalau kata itu hanya urutannya opo, yang betul itu gimana, ada kasih taklik, itu yang sering dikatakan. Kalau saya meninggalkan istri saya selama 3 bulan tanpa memberikan nafkah betul-betul, maka saya sudah berapa gitu. Nah, karena di dalam Islam seperti itu, besok insya Allah akan kita bahas tentang panjang umur kita bersama. Saya kembalikan kepada pembahasan.
yang kemudian Oh ya, kemudian yang kedua setelah menyelesaikan itu Masya Allah. pertengahan Ramadan ini. Yang ketiga pertanyaan dari Ustazah. Berapa yang pertanyaan? Coba yang termuda siapa? SMA. Ada yang SMA? Bentar, ini berapa usianya? 23, mbaknya? 17. Ada yang lebih muda? Oh, ini ada adik kecil ini palahan. Nah, ini karena make up, jadi jangan adik kecil, tapi untuk remaja aja yang ngaji. Nggih? Mohon maaf lahir batin, karena ini ada adik-adik yang kecil. Juga tadi ada yang lebih muda dari 17 tahun? Tidak ada. Sini Mbak Cahayu. 17 tahun sudah rajin ngaji, besok contohnya solid, tampan, tajir, takwa. Mana Mbak? Masya Allah, permata hijau. Besok yang datang bawa permata hijau. Yang kedua yang apa? Yang sudah hatam. Masya Allah, Allah Akbar. Dari awal Ramadan sampai juz 1 ya. Subhanallah. Ada Mbak Gelinda, ada Bunda siapa? 2 ya. Monggo silakan diambil. Masya Allah, barakallah, Mbak Linda. Barakallah Ibu, mau menurut saya tanpa mulai diambilkan aja. Biar yang 10 tidak tahu. Masya Allah. Bojo kono liyane, tapi tekan jus pira? Ora jus jambu banget itu. Jambu jus melon, jus naik. Bingung. Oh Allah, saya malu. Belum selesai saya ini. Masya Allah. Allah Akbar. Tinggal siap berapa? 2 pertanyaan. Siapa yang mau angkat tangan dulu? Oh, ada lagi yang sudah selesai? Oh ya, tadi bawa berapa tadi? 2, yang 1. Oh, ada 3 orang, Masya Allah. Oh, pertanyaannya 2, nggak apa-apa lah yang hafal Quran aja. Yang pertanyaan anu gampang. Si setelah sama langsung. Setelah itu sudah. Nah ini Mbak ini ya, mau kasih pertanyaan sama saudara saya. Yang kan langsung, jadi kan pertanyaan. Ya, ditanya. Kalau bisa jawab, dapat pertanyaannya. Oh iya, bisa. Pertanyaannya gampang. Namanya siapa Mbak? Rumahnya mana? Kauman Utara, Masya Allah. Sudah mengikuti karirnya berapa kali? Baru pertama. Sebelumnya ngaji di mana kalau ngaji? Itu di mana? Masya Allah. Masya Allah. Sama ibunya enggak? Sendiri. Masya Allah. Dan pertanyaannya kayak gitu. Ngancung dulu. Bukan terus soalnya tanahnya tuan jawab. Pendek. Ngancung pun tak tanya namanya. Semoga bermanfaat. Masya Allah, ini sponsor dari Wardah. Insya Allah di kajian-kajian berikutnya di Anissa, di Mafaza, insya Allah Mbak Tita akan juga memberikan sponsor. Jadi siap-siap sebelum tamat-tamat nah. Sebelum tamat nah. Bukan itu tujuannya, tapi ini hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah itu kebahagiaan, itu hadiah di dunia. Insya Allah di akhirat hadiahnya lebih banyak. Jazakumullah kepada Wardah yang endorse, yang orang ini nggak apa-apa. Pastikan kalau menggunakan kosmetik itu yang halal. Jur, neck ini kira-kira waterproof, neck wudhu jadi apa? Digosok kasih lontor supaya pori-pori wajah kita yang terlapisi dengan make up itu terkena air. Itu berlaku buat semir rambut itu ada yang meresap atau melapisi itu bisa. Itu nanti masuk dalam bahasan muslimah dan mode. Jadi halus, tidak, mereteng tidak. Sudah saya kembalikan pada pembahasan. Terima kasih. Akan menjadi mengalami mengikuti kegiatan ini. Jadi sebelum dan ditutup di yang untuk mendapatkan konten, mungkin warga yang menggunakan cepat bisa di kemudian yang kedua ditemukan kontak
barang yang berwarna. Baiklah, kepada para peserta semuanya, pada di forum kegiatan pada yang ini semoga kita memberikan manfaat dan barokah dari kita. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan pada yang hari ini kita membaca penjelasan dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, belum pernah ketemu. Ya. Pasar komplain sama suaminya ini kan terus mungkin di apa di lain-lain gitu ya yang ini enak sekarang memang kita tapi nanti kita nah memang cara rumahnya orang tanya saya itu mau nggak mungkin karena itu mindset dengan sampai sebenarnya setan ya betul. Nah terus setelah itu salam kali Masya Allah, alaiki wa amin amin. Oh, acaranya di grup. Ada titipan pertanyaan. Tapi kan nggak ada pertanyaan. Ini ada titipan pertanyaan. Orang janda yang sudah ditalak suaminya karena talak tiga ya.
dan sisa rumah dari 6 bulan. Setelah itu dia dinador orang. Tapi dalam hukum negara dia baru bercerai harus berjalan hampir 3 bulan. Nah, ditetapkan masa iddahnya itu setelah talak yang ketiga secara syar'i atau setelah talak dari hakim. Setelah talak dari hakim saja lebih baik. Oh, berarti hukumnya Iya, karena kan ketika ditalak ini dia masih punya kemungkinan untuk kembali dan seterusnya dengan menikah dengan orang lain. Jadi lebih baik amannya karena hukumnya negara kita itu dengan menggunakan talak resmi itu maka ukurannya dari sana. Dan semoga prosesnya cepat mendapatkan suami yang lebih baik. ini kan sudah dinador, tapi setelah sisa 6 bulan ini Iya. dia langsung dinador oleh orang. Insya Allah. Berarti dia Iya, diresmikan dulu. Talaknya diresmikan. masa iddahnya Iya, selesai kan. iya, itu lebih aman dan itu sesuai dengan undang-undang yang ada di sekarang. Kan nggak mungkin ketika kita ngisi syarat terus, tapi saya tuh udah bisa lama kan, itu bahasa itu tidak bisa diterima oleh undang-undang. Tapi kalau ini surat saya, masa iddah saya sudah selesai sesuai dengan tanggal perceraian saya, maka saya. Jadi lebih aman, lebih baik mengikuti tanggal talak yang ditetapkan oleh majelis. Saya selalu kita berkata, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya dari grup. Orang itu asal imannya sangat Masya Allah, Masya Allah. Kalau ada di sini namanya. Nggih, nggih. Masya Allah, Allahu Akbar. Insya Allah. Saya di WA, tetap nomor saya. Ya, nanti biar dia WA. Ya, nanti. Nah, nanti. Dalamnya mana, Mbak? Masya Allah. Ini nomor saya. Nanti biar bisa lebih intens ngobrolnya bisa lewat. Kayaknya ada di sana. Ya, dia harus dinasihati yang nggak boleh kalau bermenikah benar. Kita stand di awal saja. Menang sih. Jadi akan menjadi yang solid muslim. Masya Allah. Luar biasa. Karena warung ngawur. Ya Allah. Semoga Lagi tuh kayak sebalik. Penting dilihat apa novel. Jalan ini anteng-anteng ke rumah novel. Daripada orang nomor 1 sih kalau luar biasa. Ya Allah. Hati-hati ya, kenapa sih nggak jangan apa? artinya ada beberapa ini. Kalau rencana. Pahlin, kan kalau karo kamu jalan. Ai, pahlin kan apa nih? Kan apa